Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah, NIM 18042164. Video ini memenuhi tugas mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Saya mengambil judul Globalisasi mengenai pengaruh budaya K-pop terhadap kalangan remaja di Indonesia. Pertama, kita masuk latar belakang, di mana di era globalisasi saat ini, pergaulan dan persaingan antar bangsa semakin kental. Di dalam pergaulan antara bangsa yang semakin kental itu akan terjadi proses akulturasi, saling meniru dan saling mempengaruhi antar budaya masing-masing. Yang perlu kita cermati dari proses akulturasi tersebut adalah pengaruh global dapat melenturkan tata nilai yang merupakan jati diri bangsa Indonesia atau sebaliknya. Arus informasi yang semakin pesat mengakibatkan akses masyarakat terhadap nilai-nilai asing yang negatif semakin besar. Apabila proses ini tidak segera dibendung, akan berakibat lebih serius di masa pada puncaknya masyarakat tidak bangga kepada bangsa dan negaranya. Saat ini, masyarakat di Indonesia pun lebih condong dan menyukai budaya baru yang bukan asli berasal dari Indonesia itu sendiri. Hal tersebut sejalan ketika masyarakat mulai meninggalkan budaya aslinya, dibarengi dengan berkembangnya budaya pop Korea di Indonesia yang diterima baik dan disukai oleh remaja Indonesia kebanyakan. Selanjutnya kita masuk pada globalisasi. Menurut Tomlinson, mengutarakan globalisasi dalam dua sisi. Yang pertama yaitu globalisasi dapat membawa keuntungan kepada suatu negara karena globalisasi telah membuat dunia terasa dekat sekali. Jarak individu antara satu negara dengan negara lain sudah tidak ada batasan lagi. Perkembangan alat teknologi komunikasi seperti radio, televisi, video, internet telah membuat individu begitu mudah menjangkau wilayah orang lain. Yang kedua, globalisasi dapat membawa keburukan kepada sesuatu negara sebab ia akan menimbulkan imperialisme baru terhadap budaya sesuatu bangsa. Pandangan yang kedua ini lebih melihat kepada implikasi globalisasi terhadap kehidupan dan kebudayaan sesuatu bangsa. Selanjutnya kita masuk ke pengaruh globalisasi. Menurut Abdullah, pengaruh global dalam penyebaran budaya semakin terlihat dengan adanya berbagai faktor pendukung seperti media sosial dan media massa. Migrasi dari satu tempat ke tempat lain tidak lagi dibutuhkan untuk membawa suatu kebudayaan berpindah. Hanya dengan mengakses internet kebudayaan dari negara lain dapat diserap oleh pengguna. Munculnya ruang elektronik dalam kehidupan secara meluas menyebabkan hilangnya proses social learning yang memungkinkan empati dilakukan dalam hubungan antar manusia. Media juga mengambil bagian pada pengaruh penyebaran budaya secara tidak langsung, karena media menjadi jembatan antara agen dan konsumen. Media merupakan saluran yang berpengaruh dalam distribusi kebudayaan global yang secara langsung mempengaruhi gaya hidup. Iklan cenderung untuk membentuk pasar baru dan mendidik kaum muda untuk menjadi konsumen. Selanjutnya kita masuk apa itu budaya. Menurut Koenjaraningrat mengatakan budaya berasal dari perkataan Sanskrit budi yang berarti budi atau akal. Pengertian ini menggambarkan bahwa budaya adalah perilaku yang dihasilkan oleh manusia secara sistematik melalui proses pemikiran dan pembelajaran dari lingkungan hidupnya. Menurut Milner dan Brown, budaya sebagai suatu keseluruhan sistem yang kompleks mengandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, kesusilaan, undang-undang, adat istiadat, serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Budaya yaitu, menurut Honigman, membuat kerangka atas 3 gejala kebudayaan, yaitu ada idea, aktivi, dan artifak. Pertama yaitu ada idea atau ide, adalah wujud kebudayaan sebagai gagasan, nilai, norma, peraturan, dan ide. Tempatnya berada dalam kepala tiap individu yang bersangkutan dan dibawa kemanapun dia pergi. Yang kedua itu adalah aktivi, adalah tingkah laku dan tindakan berpola manusia. Yang ketiga itu adalah artifak, wujud fisik dari kebudayaan yang dapat dilihat dan disentuh berupa barang atau benda fisik hasil karya manusia.
Selanjutnya masuk ke budaya populer. Budaya populer adalah suatu kebudayaan yang sudah berkembang atau suatu pandangan hidup, praktik, dan karya yang banyak disukai oleh banyak orang. Biasanya budaya ini diproduksi secara komersil dalam perspektif industri budaya. Arti budaya populer adalah budaya yang lahir atas kehendak media massa. Lanjut kita masuk kepada remaja. Di Indonesia sendiri mayoritas penggemar K-pop adalah anak remaja. Menurut Sarwono, remaja adalah masa transisi dari periode anak-anak menuju dewasa. Masa transisi dianggap masa yang amat rentan dalam fase kehidupan manusia, dikarenakan dalam masa ini terjadi perubahan emosi dan perubahan sosial. Remaja dalam masa ini sangat labil dan menjadi mudah terpengaruh akan hal yang dilihat maupun hal yang tidak terjadi di sekitarnya. Salah satu karakter yang khas di kalangan remaja adalah perilaku identifikasi, peniruan, penyeragaman dalam suatu kelompok. Remaja membutuhkan patron, contoh, atau panutan untuk dijadikan contoh dalam bersikap. Masa remaja penuh dengan gejolak, penuh dengan pengenalan dan petualangan akan hal-hal baru dan masa pencarian jati diri. Lanjut. Remaja merupakan generasi muda yang kelak akan menjadi penerus bangsa dan akan menjadi penentu masa depan bangsa, maka remaja wajib memiliki sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme yaitu cara berpikir dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tertinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya. Dalam sikap nasionalisme, berarti ada penghayatan dan kepedulian serta bertanggung jawab atas semua masalah negara bangsa. Dengan kata lain, memperlakukan dan menyikapi suatu duka kolektif nasional sebagai keprihatinan pribadi individual dan sedia membela negara bangsa. Selanjutnya kita masuk ke Korean Wave. Apa itu Korean Wave? Yaitu merupakan bentuk budaya populer yang Selanjutnya kita masuk ke Korean Wave, di mana Korean Wave merupakan bentuk budaya populer yang belakangan ini menjadi fenomena di berbagai negara termasuk Indonesia. Korea Pop atau K-pop menjadi salah satu produksi Korean Wave paling digemari masyarakat Indonesia. Ini ditunjukkan dengan diadakannya konser boy band, girl band, serta artis-artis asal Korea yang berkali-kali digelar di Indonesia. Musik pop Korea terdiri atas hip hop, pop, rock, dan R&B, dan elektrik. Lagu yang menjadi soundtrack atau background dalam drama Korea yang easy listening atau ear-catching menjadi lebih gampang diterima oleh para pemirsa. Kemunculan boy band dan girl band disebut antusias oleh kalangan masyarakat Indonesia. Penerimanya luas, terbukti dari banyaknya penggemar dan munculnya beberapa fans club artis boyband Korea. Alasan remaja Indonesia menyukai tayangan Korea. Yang pertama yaitu alur cerita digunakan sangat ringan untuk dipahami, terlebih mereka memasukkan unsur-unsur kejadian yang sering terjadi di dalam kehidupan nyata, seperti cinta, kasih sayang, kesedihan, benci, dan dendam. Yang kedua yaitu dilihat dari segi pemilihan aktor dan artis yang bermain dalam serial, drama, maupun film Korea selalu memainkan oleh mereka yang enak untuk dipandang. Mereka memiliki visual yang cantik dan keren. Yang ketiga itu pemilihan tempat yang digunakan, merupakan tempat-tempat yang kebanyakan merupakan tempat wisata yang terdapat di Korea. Hal ini membuat tampilan tayangan disuguhkan menjadi semakin menarik untuk ditonton. Selanjutnya, beberapa perubahan perilaku remaja di Indonesia. Pertama, kegemaran mengikuti gaya busana atau fashion yang diperlihatkan pada setiap drama atau tayangan Korea. Yang kedua, mulai menggunakan kosakata Korea seperti annyeong, araseo, kumawo, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu mengaplikasikan gaya hidup seperti hangout dan di tempat-tempat gaul seperti kafe-kafe yang bernuansa ala-ala Korea. Yang keempat yaitu selain berperilaku mengimitasi,
muncul sifat konsumtif di kalangan remaja. Mereka sudah mulai tertarik dengan produk terbaru dari Korea seperti smartphone Samsung, Asus, dan LG. Dampak dari Korea Wave yaitu ada dua sisi. Yang pertama ada sisi positif, yaitu memberikan motivasi dan semangat, memiliki banyak hubungan pertemanan dan manfaat emosional, menghasilkan keuntungan dari penjualan online. Negatifnya yaitu mengganggu kesehatan fisik, insomnia, kesusahan tidur, konsumtif, dan boros. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.